Dipta menghentikan mobil mewahnya di ujung jalan setapak yang tertutup semak berduri. Di depannya, hutan pinus berdiri tegak seperti barisan prajurit bisu yang menyambut kepulangannya setelah 2 dekade. Udara dingin pegunungan langsung menyergap kulitnya, membawa aroma tanah basah yang sangat ia kenali namun sangat ingin ia lupakan. Setiap langkahnya menuju rumah kayu itu terasa berat, seolah-olah tanah yang ia injak mencoba menahan kakinya agar tidak kembali ke masa lalu. Rumah itu berdiri di sana, rapuh dan condong, dikelilingi kabut tebal yang tak pernah beranjak. Dinding kayunya telah menghitam karena lumut, dan jendela-jendelanya tampak seperti mata tua yang lelah. Dipta memandangi teras tempat ia dulu sering duduk kelaparan menunggu ayahnya pulang membawa sedikit beras. Baginya, bangunan ini bukanlah rumah, melainkan sebuah luka terbuka yang terbuat dari papan dan paku berkarat. Ia datang membawa sebuah koper perak berisi dokumen-dokumen penting dan denah pembangunan resort. Dalam visinya, rumah tua ini harus rata dengan tanah minggu depan demi bangunan beton megah yang akan mendatangkan pundi-pundi rupiah. Dipta yakin bahwa dengan menghancurkan rumah ini, ia juga akan menghancurkan hantu kemiskinan yang selalu menghantui mimpinya di Jakarta. Ia ingin menghapus jejak masa kecilnya yang menyedihkan selamanya dari muka bumi. Saat tangannya yang terawat menyentuh gagang pintu, ia merasakan getaran dingin yang aneh. Pintu itu sedikit terbuka, mengeluarkan suara decitan panjang yang memecah keheningan hutan. Dipta mengerutkan kening, merasa heran karena seharusnya rumah ini kosong dan terkunci rapat sejak ibunya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Ia mendorong pintu itu lebih lebar, mempersiapkan diri untuk melihat tumpukan debu dan sarang laba-laba yang memenuhi ruangan. Namun, indera penciumannya menangkap sesuatu yang tidak biasa di tengah bau kayu lapuk. Ada aroma samar kayu manis dan asap kayu bakar yang masih baru. Jantungnya berdegup lebih kencang saat matanya menangkap cahaya redup dari arah dapur. Seseorang telah masuk ke propertinya. Seseorang telah berani mengusik kesunyian rumah yang ia benci, dan ia bersiap untuk memberikan teguran keras bagi siapapun penyusup itu. Dipta melangkah masuk ke ruang tamu yang kini tidak seburuk bayangannya. Lantai papan yang seharusnya tertutup debu tebal tampak bersih, seolah baru saja disapu dengan telaten. Di sudut ruangan, sebuah tungku tua menyala kecil, memberikan kehangatan yang kontras dengan udara dingin di luar. Ia berdiri terpaku, mencoba mencerna bagaimana bangunan mati ini bisa memiliki denyut kehidupan kembali tanpa sepengetahuannya. Tiba-tiba, seorang wanita muncul dari balik pintu dapur dengan membawa sebuah kendi tanah liat. Wanita itu membeku saat melihat sosok pria tinggi berpakaian mahal berdiri di tengah ruangan. Wajahnya pucat, matanya yang besar memancarkan ketakutan yang murni sekaligus naluri protektif yang kuat. Ia segera meletakkan kendinya dan berlari kecil menuju sudut ruangan yang gelap, tempat 2 sosok kecil bersembunyi di balik bayangan. "Siapa kalian? Bagaimana kalian bisa masuk rumah ini?" tanya Dipta dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. Ia berusaha tetap terlihat tegas meskipun hatinya sedikit goyah melihat ketakutan di mata wanita itu. Dipta menyilangkan tangan di dada, menunjukkan otoritasnya sebagai pemilik sah dari tanah dan bangunan yang kini menjadi tempat bernaung para asing tersebut. Wanita itu melangkah maju selangkah, menutupi kedua anak kecil di belakang punggungnya. Suaranya gemetar saat ia mulai berbicara, "Maafkan kami, Tuan. Nama saya Maya. Kami tidak bermaksud mencuri. Kami hanya butuh tempat untuk berteduh dari hujan dan dingin seminggu yang lalu." Ia menggenggam erat ujung kain bajunya yang pudar, seolah-olah seluruh hidupnya bergantung pada belas kasihan pria di depannya. Dipta menatap kedua anak kecil di belakang Maya. Seorang anak laki-laki yang mungkin berusia 8 tahun, dan seorang gadis kecil yang masih balita. Gadis kecil itu memeluk boneka kain kusam sambil menatap Dipta dengan mata polos yang penuh rasa ingin tahu. Pemandangan itu memicu sebuah ingatan di kepala Dipta. Ingatan tentang dirinya dan ibunya yang dulu juga pernah memohon kepada pemilik tanah agar tidak diusir saat hujan badai melanda. Dipta mengalihkan pandangannya ke arah lain, mencoba membunuh empati yang mulai tumbuh di hatinya.
Ia ingat tujuan utamanya ke sini adalah untuk bisnis, bukan untuk menjadi pahlawan bagi keluarga yang malang. Kalian harus tahu bahwa properti ini akan dihancurkan untuk pembangunan resort mewah, kata Dipta dengan nada sedingin es. Kalian sudah melakukan pelanggaran hukum dengan menempati bangunan ini tanpa izin. Maya tertunduk lesu, air mata mulai menggenang di sudut matanya yang lelah. Saya tahu, Tuan. Saya melihat papan pengumuman di jalan bawah. Tapi kami benar-benar tidak punya tempat tinggal. Kami melarikan diri dari pesisir karena ancaman orang jahat. Ia berbicara dengan nada pasrah, seolah-olah ia sudah menduga bahwa keberuntungan mereka hanya akan bertahan sebentar di rumah kayu yang sunyi ini. Melihat ekspresi putus asa itu, Dipta merasakan sesak di dadanya yang sulit ia jelaskan. Ia melihat ke sekeliling rumah dan menyadari betapa bersihnya tempat ini, meski dengan fasilitas seadanya. Maya telah merawat rumah yang ia benci ini dengan lebih baik daripada dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Ada rasa hormat yang muncul secara tidak sadar terhadap kegigihan wanita muda yang tampak rapuh namun memiliki kekuatan mental yang luar biasa ini. Saya akan memberi kalian waktu 7 hari, ucap Dipta akhirnya, mengejutkan dirinya sendiri. Hanya 7 hari untuk mencari tempat lain. Setelah itu, alat berat akan datang dan bangunan ini harus kosong tanpa alasan apapun. Ia memberikan syarat itu dengan nada ketat, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tetaplah seorang pebisnis yang praktis dan tidak terpengaruh oleh perasaan emosional. Maya menatap Dipta dengan pandangan penuh syukur yang mendalam, seolah 7 hari adalah keajaiban yang tak ternilai harganya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak. Kami berjanji tidak akan menimbulkan masalah, ucapnya sambil membungkuk berkali-kali. Dipta hanya mengangguk singkat, lalu berbalik keluar menuju mobilnya, meninggalkan kehangatan tungku api yang mulai merayapi relung hatinya yang beku. Keesokan harinya, Dipta kembali ke rumah itu untuk melakukan pengukuran lahan lebih detail. Ia mengabaikan kehadiran Maya yang sedang menjemur kain di halaman samping, namun langkahnya terhenti saat melihat Alif, si bocah laki-laki, duduk di teras depan. Alif tampak sangat serius mencoret-coret sesuatu di atas sebuah buku tua yang sampulnya sudah terkelupas. Dipta merasa tidak asing dengan buku yang dipegang bocah itu. Ia mendekat perlahan agar tidak mengejutkan sang anak, dan matanya membelalak saat menyadari bahwa itu adalah buku sketsa lamanya yang tertinggal di gudang. Buku itu berisi gambar-gambar impian Dipta kecil tentang rumah-rumah pohon dan istana dari kayu. "Dari mana kamu mendapatkan buku itu?" tanya Dipta, suaranya kali ini tidak sekaku kemarin. Alif mendongak, matanya berbinar melihat Dipta yang berdiri di sampingnya. "Saya menemukannya di bawah tumpukan kardus di gudang, Kak," jawab Alif dengan suara malu-malu. "Gambarnya bagus-bagus. Saya sedang mencoba menirunya, tapi gambar saya tidak sebagus ini." Alif menunjukkan gambarnya sendiri, sebuah sketsa kasar tentang sebuah rumah yang memiliki jendela besar menghadap ke arah hutan pinus. Sketsa itu memiliki detail yang mengejutkan untuk anak seukurannya. Dipta terdiam, menatap gambarnya sendiri dari masa lalu yang kini bersandingan dengan gambar Alif. Dahulu, ayahnya selalu memuji bakat Dipta dan berjanji akan membangunkan rumah seperti yang ada di gambar itu suatu hari nanti. Janji yang tak pernah terpenuhi karena sang ayah meninggal akibat kecelakaan kerja sebelum Dipta beranjak remaja. Melihat Alif, Dipta seolah melihat dirinya sendiri yang penuh mimpi di tengah keterbatasan. Ia duduk di tepi teras, mengabaikan debu yang menempel di celana mahalnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dipta berbicara tentang seni bangunan bukan dari perspektif keuntungan, melainkan dari hati. Ia mulai memberikan arahan kecil pada Alif tentang bagaimana cara menarik garis perspektif yang benar. Di kejauhan, Maya mengamati interaksi itu dengan senyum tipis, merasakan bahwa gunung es di dalam diri pria kota itu mulai retak. Sore hari di pegunungan selalu datang lebih cepat dengan kabut yang merayap menutupi cahaya matahari. Dipta yang seharusnya sudah kembali ke hotel di kota terdekat, justru masih berada di dalam rumah,
memperhatikan Maya memasak di dapur. Bau kayu manis yang ia hirup tadi pagi ternyata berasal dari rebusan rempah hutan yang dicampur dengan sedikit gula aren. Maya menyajikan secangkir minuman hangat itu ke hadapan Dipta dengan gerakan sopan. "Ini resep dari nenek saya, Tuan. Bisa membantu menghangatkan badan di cuaca seperti ini," kata Maya lembut. Dipta menyesap minuman itu perlahan, dan seketika ia merasa terlempar kembali ke masa kecilnya. Ibunya dulu sering membuatkan minuman serupa saat Dipta jatuh sakit karena kedinginan. Kesederhanaan rasa itu menghancurkan tembok pertahanan emosional yang ia bangun selama bertahun-tahun sebagai arsitek sukses. Maya bercerita tentang kehidupannya di pesisir, tentang bagaimana ia harus bekerja di pabrik pengolahan ikan sejak usia sangat muda. Ia tidak pernah mengeluh tentang nasibnya. Fokus utamanya hanya memastikan Alif dan Bunga bisa makan setiap hari. Dipta mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ia dan Maya memiliki benang merah yang sama. Keduanya adalah pejuang yang dipaksa dewasa oleh keadaan yang kejam. "Kenapa Anda begitu ingin menghancurkan rumah ini?" tanya Maya tiba-tiba. Suaranya penuh rasa ingin tahu namun tetap hati-hati. Dipta menatap cangkirnya, terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Karena rumah ini mengingatkanku pada kegagalan. Mengingatkanku pada kemiskinan dan janji ayahku yang tidak pernah terwujud. Aku ingin membangun sesuatu yang baru agar aku merasa benar-benar telah sukses." Maya menatap dinding kayu di sekeliling mereka dengan penuh kasih. "Bagi saya, rumah ini bukan kegagalan, Tuan. Rumah ini adalah tempat perlindungan yang sangat kuat. Ia tetap berdiri meskipun tak ada yang merawatnya selama bertahun-tahun, hanya untuk menunggu Anda kembali." Kata-kata Maya menghujam jantung Dipta, membuatnya merenungkan apakah keputusannya merobohkan rumah ini adalah bentuk kekuatan atau justru bentuk pelarian dari rasa takutnya sendiri. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik, membuat kabut di hutan pinus semakin tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Dipta memutuskan untuk membongkar beberapa barang di gudang belakang yang selama ini ia hindari. Di balik lemari kayu tua yang sudah rayapan, ia menemukan sebuah kotak besi kecil yang terkunci rapat. Dengan bantuan palu kayu, ia merusak gemboknya dan menemukan tumpukan surat-surat kusam milik ibunya. Surat-surat itu ternyata adalah korespondensi ibunya dengan pemilik tanah di masa lalu, berisi permohonan agar mereka tidak diusir saat Dipta masih kecil. Dipta membaca kalimat demi kalimat yang ditulis dengan tangan gemetar, merasakan kepedihan ibunya yang selama ini tidak ia sadari sepenuhnya. Sang ibu tidak pernah mengeluh kepadanya. Ia selalu menyembunyikan air matanya di balik senyuman saat menyuapi Dipta dengan sisa nasi yang ada. Maya masuk ke gudang untuk mengambil kayu bakar dan melihat Dipta terduduk lemas di lantai sambil memegang kertas-kertas itu. Ia tidak bertanya, ia hanya duduk di dekat Dipta dalam diam, memberikan kehadiran yang menenangkan tanpa perlu kata-kata. Dipta akhirnya menatap Maya dan menyadari bahwa perjuangan Maya saat ini adalah salinan persis dari apa yang dialami ibunya dahulu. "Ibuku mengorbankan segalanya agar aku bisa keluar dari sini," bisik Dipta dengan suara serak. "Dan aku kembali ke sini hanya untuk menghancurkan tempat yang ia pertahankan mati-matian." Penyesalan mulai merayap di hatinya seperti akar tanaman yang merambat di dinding batu. Ia melihat koper mewahnya di sudut ruangan, dan merasa benda itu tampak asing dan tidak berharga di tengah kenangan suci ini. Maya menyentuh pundak Dipta dengan lembut. "Tuan, Ibu Anda tidak mempertahankan bangunan ini hanya demi kayu dan paku. Beliau mempertahankannya karena disinilah Anda tumbuh. Mungkin, alih-alih menghancurkannya, Anda bisa memberinya makna baru." Kalimat itu menggantung di udara, membuat rencana resort mewah di kepala Dipta mulai terasa seperti pengkhianatan terhadap cinta ibunya. Ketenangan di rumah kayu itu terusik pada hari ketiga saat sebuah mobil jeep tua yang bising berhenti di depan gerbang kayu yang reot. 3 orang pria berwajah garang turun dengan langkah angkuh, mengenakan jaket kulit hitam yang tampak kontras dengan hijaunya hutan pinus. Maya yang sedang bermain dengan bunga di halaman langsung membeku, wajahnya mendadak pucat pasi seperti tanpa darah.
Dipta, yang sedang berada di teras atas mengamati struktur bangunan, segera turun dengan langkah cepat. Ia melihat Maya gemetar hebat sambil memeluk erat Bunga, sementara Alif berlari bersembunyi di belakang Dipta. Salah satu pria itu, yang memiliki bekas luka di pipinya, tertawa sinis sambil melangkah mendekati Maya dengan pandangan yang merendahkan. "Ternyata kamu bersembunyi di lubang tikus ini, Maya," ucap pria itu dengan suara parau yang menjijikkan. "Kami sudah berkeliling pesisir mencarimu. Kamu pikir kamu bisa lari dari utang kakakmu dengan bersembunyi di gunung?" Pria itu mencoba meraih lengan Maya, namun Dipta segera melangkah maju dan menepis tangan pria tersebut dengan gerakan yang tegas. "Siapa kalian? Pergi dari properti saya sekarang juga," perintah Dipta dengan nada otoritas yang membuat pria-pria itu tertegun sejenak. Dipta berdiri tegak, meski ia tidak pernah terlibat perkelahian fisik sebelumnya, namun keinginan melindungi keluarga ini membangkitkan keberanian yang terpendam. Ia menatap mata si bekas luka tanpa ada rasa gentar sedikit pun. Pria itu meludah ke tanah dan menatap Dipta dari ujung kepala hingga ujung kaki, menyadari bahwa Dipta bukan orang sembarangan dari pakaiannya. "Dengar, Tuan Besar. Urusan kami adalah dengan perempuan ini. Kakaknya menjadikannya jaminan untuk utang besar, dan bos kami menginginkannya sekarang juga." Ancaman itu membuat suasana di lereng gunung yang sunyi menjadi sangat mencekam. Dipta tidak membiarkan pria-pria itu melangkah lebih dekat lagi ke arah pintu rumah. Ia menyuruh Maya masuk ke dalam dan mengunci pintu, membiarkan dirinya sendiri menghadapi 3 penagih utang tersebut di halaman yang berkabut. "Berapa utang yang kalian maksud?" tanya Dipta dingin sambil merogoh saku jasnya, mencoba tetap tenang di bawah intimidasi fisik mereka. Pria dengan bekas luka itu menyebutkan angka yang sangat besar bagi orang biasa, namun sebenarnya hanya setara dengan biaya 1 marmer lantai di proyek resort milik Dipta. "Jika kamu membayar utangnya, kami pergi. Jika tidak, perempuan itu harus ikut kami untuk bekerja, melunasinya," ucapnya dengan seringai mesum. Kemarahan meledak di dalam diri Dipta mendengar kata-kata itu. Dipta menyadari bahwa menyerahkan uang begitu saja mungkin tidak akan menyelesaikan masalah secara permanen bagi Maya. Ia membutuhkan jaminan hukum dan keamanan agar mereka tidak kembali lagi mengganggu. "Saya tidak akan memberi kalian uang tunai di sini," ucap Dipta. "Temui pengacara saya di kota besok pagi. Kita akan selesaikan secara resmi, atau kalian semua akan berakhir di penjara karena penculikan dan pemerasan." Mendengar kata pengacara dan melihat ketenangan Dipta yang luar biasa, pria-pria itu mulai ragu dan saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa Dipta memiliki koneksi yang kuat yang bisa menghancurkan bisnis ilegal mereka jika mereka salah langkah. Mereka mengumpat keras, menendang pagar kayu rumah itu hingga patah, lalu kembali ke jeep mereka dengan ancaman bahwa ini belum berakhir. Setelah jeep itu menghilang di balik tikungan jalan, Dipta menghela napas panjang, tangannya sedikit gemetar karena adrenalin. Ia segera masuk ke dalam rumah dan menemukan Maya terduduk di lantai sambil menangis sesenggukan karena trauma. Dipta berlutut di depannya, bukan lagi sebagai tuan rumah yang kaku, melainkan sebagai seorang pelindung yang berjanji dalam hati bahwa sejarah kelam tidak akan terulang kembali. Malam itu, Dipta tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu hanya ditemani cahaya lilin, karena listrik sering padam di pegunungan. Ia memandangi struktur atap rumah yang terbuat dari kayu jati tua yang kuat namun mulai lapuk di beberapa bagian. Ia teringat kata-kata ayahnya, "Rumah yang baik bukan yang paling megah, Dipta, tapi yang paling mampu melindungi penghuninya dari badai." Selama ini, Dipta hanya membangun gedung-gedung indah untuk orang-orang kaya yang tidak pernah benar-benar menghargai karyanya. Ia menyadari betapa kosongnya prestasinya jika ia tidak bisa mempertahankan rumah yang paling berarti dalam hidupnya. Maya keluar dari kamar dengan membawa selimut tambahan dan menyampirkannya di pundak Dipta. Sebuah perhatian kecil yang terasa sangat hangat bagi pria yang terbiasa hidup sendiri. "Kenapa Tuan begitu baik kepada kami?" tanya Maya pelan, duduk di kursi kayu di seberang Dipta.
Dipta menatap api lilin yang menari-nari di tiup angin yang menyelinap dari celah dinding. Mungkin karena aku berhutang pada masa laluku, Maya. Aku tidak bisa menyelamatkan ibuku dari penderitaan, jadi setidaknya aku ingin menyelamatkanmu dan adik-adikmu. Maya tersenyum sedih, menatap tangannya yang kasar karena kerja keras. Tuan sudah menyelamatkan kami lebih dari sekadar uang. Tuan memberi kami harapan bahwa dunia ini tidak hanya berisi orang-orang jahat. Percakapan itu mengalir hingga dini hari, tentang mimpi-mimpi yang terkubur dan keinginan untuk memulai hidup baru yang lebih tenang tanpa ketakutan yang membuntuti. Dipta akhirnya mengambil keputusan besar malam itu. Ia mengambil denah resort mewah dari dalam kopernya dan perlahan merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Ia akan membangun kembali rumah ini, bukan merobohkannya. Ia akan menggunakan keahlian arsitekturnya untuk menciptakan sesuatu yang bertahan selamanya, sebuah monumen untuk ibunya dan perlindungan sejati bagi keluarga Maya. Ketika matahari fajar mulai mengintip dari balik celah-celah pohon pinus, Dipta sudah berada di halaman dengan meteran dan buku sketsa baru. Ia tidak lagi mengukur lahan untuk resort, melainkan merancang renovasi yang akan memperkuat struktur rumah kayu tersebut tanpa menghilangkan jiwanya. Alif datang membantunya memegang meteran. Wajah bocah itu tampak cerah melihat Kak Dipta, tidak lagi tampak marah. Maya menyiapkan sarapan sederhana berupa ubi rebus dan teh hangat, aroma yang kini terasa lebih mewah bagi Dipta daripada sarapan di hotel berbintang. Mereka duduk bersama di teras, merencanakan di mana kamar Alif dan Bunga akan diperluas, serta di mana dapur yang lebih modern akan dibangun. Ada rasa kebersamaan yang tumbuh subur di antara mereka, mengaburkan batas antara pemilik dan penyusup. Dipta menelepon asistennya di Jakarta dan memerintahkan untuk membatalkan semua kontrak dengan kontraktor resort. Ia menyadari akan ada kerugian finansial yang besar. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat lega dan tidak menyesal sedikit pun. Ia merasa beban berat yang selama ini ia pikul di pundaknya telah luruh, digantikan oleh semangat untuk berkarya demi sesuatu yang nyata. Kita akan membuat rumah ini menjadi tempat yang paling aman di pegunungan ini, ucap Dipta kepada Maya dan anak-anak. Ia berjanji akan menyekolahkan Alif dan Bunga di kota terdekat, dan memberikan Maya pekerjaan sebagai pengelola rumah tersebut. Maya menangis bahagia, tidak pernah menyangka bahwa pelariannya yang putus asa akan membawanya pada kehidupan yang bermartabat. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Dipta tahu bahwa ia masih harus menghadapi sisa-sisa ancaman dari penagih utang dan keluarga Maya yang serakah. Ia bersiap untuk melakukan pertarungan hukum dan finansial demi menjamin kebebasan Maya sepenuhnya. Fajar itu bukan hanya tanda dimulainya hari baru, tapi juga babak baru bagi seorang Dipta Arkananta yang akhirnya menemukan jalan pulang ke hatinya sendiri. Dipta tidak ingin renovasi ini dikerjakan oleh kontraktor besar dari kota yang hanya peduli pada kecepatan. Ia memutuskan untuk melibatkan warga desa di bawah kaki gunung, orang-orang yang dulu pernah mengenal mendiang ayahnya. Satu persatu, pria-pria tua dengan kulit legam dan tangan yang kuat datang membawa peralatan pertukangan mereka, merasa terhormat karena putra sang tukang kayu hebat telah kembali untuk membangun rumahnya sendiri. Maya dan Alif ikut sibuk membantu sebisa mereka, mengangkut potongan kayu kecil dan menyediakan kopi serta kudapan bagi para pekerja. Suasana rumah yang dulunya sunyi dan mencekam kini berubah menjadi riuh rendah dengan suara gergaji, ketukan palu, dan tawa para warga. Dipta berdiri di tengah hiruk-pikuk itu, tidak lagi sebagai bos yang memerintah, melainkan sebagai seorang mandor yang ikut kotor terkena debu kayu dan tanah. Setiap kayu jati yang dipasang kembali dipilih dengan teliti oleh Dipta. Ia ingin memastikan bahwa setiap sudut rumah ini memiliki kekuatan yang mampu bertahan hingga 100 tahun lagi. Ia seringkali terlihat berdiskusi panjang dengan para tukang tua tentang teknik penyambungan kayu tradisional yang dulu sering dipraktikkan ayahnya. Di mata warga desa, Dipta bukan lagi pria kota yang sombong, melainkan anak hilang yang akhirnya mengenali jati dirinya kembali. Di sela-sela kesibukan itu, Dipta sering memperhatikan Maya yang tampak begitu lincah mengatur segala kebutuhan di dapur darurat.
Ada cahaya baru di mata Maya, sebuah binar yang menunjukkan bahwa ia mulai merasa memiliki tempat ini sepenuhnya. Ketakutan yang dulu menyelimutinya seolah perlahan luruh bersama debu-debu lama yang dibersihkan dari langit-langit rumah. Malam harinya, setelah para pekerja pulang, mereka duduk di teras yang setengah jadi, memandang bintang-bintang yang tampak begitu dekat. Dipta merasa lelah secara fisik, namun secara batin, ia merasa lebih hidup daripada saat ia memenangkan penghargaan arsitektur tingkat nasional. Ia menyadari bahwa membangun sesuatu dengan cinta memberikan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan materi sebesar apapun. Di tengah proses renovasi, seorang kurir datang membawa surat resmi dari pengadilan di kota asal Maya. Surat itu ternyata dikirim oleh kakak kandung Maya, orang yang telah menjadikan Maya sebagai jaminan utang. Dalam surat tersebut, sang kakak mengklaim hak asuh atas Alif dan Bunga, serta menuduh Dipta telah menculik adik-adiknya dengan maksud yang tidak baik. Wajah Maya berubah pucat seketika saat membaca isi surat itu. Seluruh tubuhnya gemetar karena ia tahu betapa liciknya kakaknya tersebut. Kakaknya tidak benar-benar peduli pada Alif dan Bunga, ia hanya ingin menggunakan mereka sebagai alat untuk memeras Dipta yang ia ketahui adalah orang kaya. Maya merasa dunia yang baru saja ia bangun dengan harapan mulai terancam, runtuh kembali oleh kegelapan masa lalunya. Dipta membaca surat itu dengan kemarahan yang tertahan di balik rahangnya yang mengatup rapat. Ia segera menelepon tim pengacara terbaiknya di Jakarta, memerintahkan mereka untuk menyelidiki seluruh latar belakang kakak Maya dan semua catatan kriminalnya. Ia tidak akan membiarkan hukum dimainkan oleh orang-orang serakah yang tega menjual keluarganya sendiri demi kepentingan pribadi. Jangan takut, Maya, ucap Dipta sambil menggenggam tangan Maya yang dingin. Aku akan menghadapi mereka di pengadilan. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuh Alif dan Bunga selama aku masih bernapas. Janji itu diucapkan Dipta dengan keyakinan seorang pria yang telah menemukan misi hidupnya yang sesungguhnya di tengah hutan pinus ini. Malam itu, Dipta menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari berkas-berkas hukum di bawah lampu minyak. Ia menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya soal gedung, tapi soal keadilan bagi mereka yang tidak memiliki suara. Ia bersiap untuk melakukan perjalanan ke kota, demi menghadapi badai hukum yang sedang menuju ke arah rumah kayu mereka. 2 minggu kemudian, Dipta berdiri di ruang sidang yang dingin dengan jas hitam yang rapi, mendampingi Maya yang tampak tegang namun berusaha tegar. Di seberang mereka, kakak Maya duduk dengan wajah angkuh, didampingi oleh pengacara murahan yang terus-menerus melontarkan tuduhan palsu. Suasana sidang terasa sangat berat, dengan tekanan mental yang mencoba meruntuhkan harga diri Maya di depan hakim. Maya diminta memberikan kesaksian tentang bagaimana ia diperlakukan oleh kakaknya selama bertahun-tahun. Dengan suara gemetar namun jelas, ia menceritakan semua eksploitasi dan ancaman yang ia terima, termasuk rencana kakaknya untuk menjualnya kepada rentenir. Seluruh ruangan sidang terdiam mendengar pengakuan jujur seorang perempuan yang telah lama hidup dalam ketakutan namun kini memilih untuk berjuang. Pengacara Dipta kemudian menyajikan bukti-bukti yang mengejutkan tentang catatan kriminal kakak Maya dalam kasus penipuan dan perjudian. Bukti-bukti tersebut menghancurkan kredibilitas sang kakak sebagai calon wali yang layak bagi Alif dan Bunga. Dipta sendiri memberikan kesaksian tentang bagaimana ia telah menyiapkan lingkungan yang aman dan fasilitas pendidikan bagi anak-anak tersebut di bawah naungan yayasan yang baru ia bentuk. Dipta menegaskan di depan hakim bahwa keputusannya melindungi Maya bukan berdasarkan paksaan, melainkan atas dasar kemanusiaan dan tanggung jawab moral. Ia menunjukkan foto-foto renovasi rumah dan rencana masa depan bagi anak-anak tersebut yang sudah ia legalisir secara sah. Dipta ingin membuktikan bahwa kekayaan yang ia miliki kini memiliki tujuan yang jauh lebih suci daripada sekadar kemewahan pribadi. Setelah perdebatan yang panjang, hakim akhirnya memutuskan untuk mencabut hak asuh kakak Maya dan memberikan hak perlindungan sementara kepada Dipta dan Maya. Kemenangan kecil ini disambut dengan tangis lega dari Maya yang langsung memeluk Dipta di depan semua orang. Dipta merasa seolah-olah ia baru saja memenangkan proyek paling berarti dalam sejarah karirnya,
sebuah proyek untuk menyelamatkan martabat manusia. Sekembalinya dari kota, renovasi rumah kayu itu hampir selesai sepenuhnya. Kini bangunan itu berdiri dengan anggun di tengah kabut pinus. Struktur jatinya yang tua kini tampak mengkilap setelah dipoles, dipadukan dengan sentuhan kaca besar di bagian belakang yang memberikan pandangan luas ke arah lembah. Dipta berhasil menggabungkan tradisi ayahnya dengan estetika modern yang hangat, menciptakan harmoni yang sempurna. Rumah itu kini memiliki perpustakaan kecil untuk Alif yang gemar membaca, serta ruang bermain yang luas untuk Bunga. Dapur yang dulu kusam kini berubah menjadi ruangan yang terang dengan perlengkapan yang memadai untuk Maya mengembangkan bakat memasaknya. Dipta sendiri memiliki sudut kecil di loteng sebagai studio arsitekturnya, tempat ia merancang proyek-proyek masa depan yang kini fokus pada fasilitas sosial. Suatu sore, Dipta mengajak Maya berkeliling ke sudut rumah yang paling ia sukai, teras samping yang menghadap ke arah matahari terbenam. Dulu aku benci rumah ini karena mengingatkanku pada kemiskinan, kata Dipta pelan. Tapi sekarang aku menyadari bahwa kemiskinan yang sebenarnya adalah hidup di tengah kemewahan namun dengan hati yang kosong. Maya menatap Dipta dengan pandangan penuh kekaguman dan kasih sayang yang tulus. Tuan telah membangun kembali rumah ini dengan cinta, dan itu adalah fondasi yang tidak akan pernah goyah oleh badai manapun. Maya menyadari bahwa Dipta telah berubah dari pria yang hanya mengejar angka menjadi pria yang memiliki kedalaman jiwa yang luar biasa. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar antara pemilik rumah dan penyusup, melainkan dua jiwa yang saling menyembuhkan luka masing-masing. Dipta menemukan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan di hiruk-pikuk Jakarta, sementara Maya menemukan perlindungan yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Rumah di balik kabut pinus itu kini telah benar-benar menjadi rumah bagi mereka semua. Sebagai tanda syukur atas selesainya renovasi dan kemenangan mereka di pengadilan, Dipta mengadakan pesta syukuran besar bagi seluruh warga desa. Ia memotong sapi dan mengundang semua orang yang telah membantunya selama proses pembangunan berlangsung. Halaman rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi oleh musik gamelan tradisional dan aroma masakan lezat yang dibuat oleh Maya bersama ibu-ibu desa. Warga desa datang dengan sukacita, memuji keindahan rumah yang berhasil dipertahankan Dipta tanpa menghilangkan sejarah aslinya. Banyak dari mereka yang bercerita kembali tentang kebaikan ayah Dipta di masa lalu, membuat Dipta merasa terhubung kembali dengan akar keluarganya. Perayaan itu menjadi momen rekonsiliasi Dipta dengan masa lalunya, mengubah kebencian menjadi rasa bangga yang mendalam. Alif dan Bunga berlarian di antara para tamu dengan tawa yang lepas, mengenakan pakaian baru yang rapi dan bersih. Mereka bukan lagi anak-anak pelarian yang ketakutan, melainkan anak-anak yang memiliki masa depan cerah di depan mata. Dipta melihat mereka dan merasa bahwa investasinya pada kebahagiaan anak-anak ini jauh lebih berharga daripada dividen saham manapun yang ia miliki. Di tengah keramaian pesta, Dipta menarik Maya ke sudut yang lebih tenang untuk memberikan sebuah hadiah kecil. Ia menyerahkan sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk daun pinus, simbol dari tempat di mana mereka dipertemukan oleh takdir. Terima kasih telah menungguku di rumah ini, Maya, bisik Dipta tulus, membuat air mata bahagia mengalir di pipi wanita itu. Malam itu, lereng gunung pinus itu tampak bersinar dengan cahaya lampu dari rumah kayu Dipta. Suara tawa dan musik yang menggema seolah memberitahu seluruh dunia bahwa keajaiban bisa terjadi di tempat yang paling tidak terduga. Dipta Arkananta akhirnya mengerti bahwa kesuksesan sejati adalah ketika ia bisa pulang ke sebuah tempat di mana kehadirannya sangat berarti bagi orang-orang yang ia cintai. Setahun setelah renovasi selesai, kehidupan di lereng gunung berjalan dengan damai, namun takdir seolah ingin menguji keteguhan fondasi yang telah dibangun Dipta sekali lagi. Suatu malam, badai siklon yang luar biasa menghantam pegunungan tersebut dengan curah hujan yang belum pernah terjadi dalam puluhan tahun. Angin menderu hebat, mengguncang pepohonan pinus tua di sekitar rumah, dan petir menyambar-nyambar seperti ingin merobek langit yang hitam pekat. Dipta terbangun dan segera memeriksa seluruh sudut rumah, memastikan Maya dan anak-anak aman di dalam kamar yang telah ia perkuat strukturnya.
Meskipun rumah itu kini kokoh, suara hantaman angin pada dinding jati menciptakan suasana yang mencekam. Dipta berdiri di ruang tengah, memegang lampu senter, sambil mendengarkan derit kayu yang beradu dengan kekuatan alam. Ia teringat masa kecilnya saat ia hanya bisa meringkuk ketakutan di sudut ruangan yang sama. Maya keluar dari kamar dengan wajah cemas. Namun ia melihat ketenangan di mata Dipta yang membuatnya merasa lebih tenang. Rumah ini akan bertahan, Maya. Aku sendiri yang menghitung setiap bebannya, ucap Dipta meyakinkan. Mereka duduk bersama di ruang tengah, menjaga Alif dan Bunga yang tertidur lelap meski badai sedang mengamuk di luar sana. Keheningan di antara mereka berdua di tengah kebisingan badai itu terasa sangat intim dan penuh kepercayaan. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras di halaman depan. Sebuah pohon pinus tua tumbang dan hampir mengenai teras rumah. Dipta segera keluar dengan jas hujan untuk memastikan tidak ada kerusakan yang membahayakan struktur utama. Di bawah guyuran hujan yang membutakan, ia melihat betapa kuatnya rumah kayu itu berdiri. Bukan karena kemewahannya, tapi karena setiap sambungan kayunya dibuat dengan dedikasi dan cinta yang tulus. Badai itu berlangsung hingga fajar, meninggalkan halaman yang berantakan dengan ranting dan pohon yang tumbang. Namun, rumah kayu itu tetap berdiri tegak tanpa kerusakan berarti, menjadi satu-satunya tempat perlindungan yang bertahan di area tersebut. Dipta berdiri di teras saat matahari mulai muncul, menyadari bahwa badai ini adalah ujian terakhir yang membuktikan bahwa masa lalunya tidak lagi memiliki kuasa untuk menghancurkannya. Pengalaman membangun rumah ini mengubah arah karir Dipta secara total di Jakarta. Ia tidak lagi menerima proyek pembangunan gedung-gedung komersial yang dingin dan hanya mengejar keuntungan semata. Dipta mulai dikenal sebagai arsitek kemanusiaan yang mendesain rumah-rumah ramah lingkungan dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia sering membawa Alif ke kantornya di kota, menunjukkan bagaimana garis-garis di atas kertas bisa menjadi tempat berteduh bagi mereka yang membutuhkan. Dipta mendirikan Yayasan Pinus Harapan, yang berfokus pada rehabilitasi bangunan tua di daerah terpencil untuk dijadikan pusat belajar bagi anak-anak desa. Ia ingin memastikan bahwa bakat-bakat seperti Alif tidak terpendam hanya karena mereka lahir di tempat yang sulit dijangkau. Maya sendiri kini menjabat sebagai direktur operasional yayasan tersebut, menggunakan pengalamannya sebagai penyintas untuk membantu para perempuan lain yang sedang berjuang melawan kemiskinan. Setiap akhir pekan, Dipta selalu kembali ke lereng gunung, meninggalkan kemewahan kota untuk menikmati kesederhanaan hidup bersama keluarga pilihannya. Ia sering terlihat mengajari anak-anak desa di sekitar hutan pinus tentang dasar-dasar konstruksi dan seni menggambar. Dipta menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah saat namanya terpampang di majalah arsitektur dunia, melainkan saat ia melihat anak-anak desa itu memiliki mimpi yang besar. Hubungannya dengan Maya tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persahabatan atau rasa terima kasih. Mereka adalah mitra dalam setiap arti kata. Dua jiwa yang telah menempuh perjalanan panjang melalui kegelapan dan kini berjalan bersama menuju cahaya. Dipta seringkali hanya duduk diam memperhatikan Maya bekerja, merasa bersyukur bahwa takdir telah membawanya kembali ke rumah tua yang dulu ia benci ini. Suatu hari, Dipta menerima penghargaan nasional atas jasanya dalam pengembangan pemukiman rakyat. Dalam pidatonya, ia tidak menyebutkan tentang teknik atau material bangunan, melainkan tentang cinta sebagai fondasi utama sebuah rumah. Ia mempersembahkan penghargaan itu untuk ibunya, ayahnya, dan untuk Maya yang telah mengajarinya cara pulang ke rumah yang sesungguhnya, rumah yang ada di dalam hati. Waktu terus berjalan, dan Alif kini tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas yang mendapatkan beasiswa untuk kuliah arsitektur, mengikuti jejak Kak Dipta yang telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Bunga pun berkembang menjadi gadis kecil yang ceria dan mahir bermain biola, seringkali mengisi kesunyian hutan pinus dengan melodi-melodi yang indah. Rumah kayu itu kini bukan lagi tempat persembunyian yang gelap, melainkan mercusuar ilmu dan seni bagi penduduk lereng gunung. Maya telah berhasil memaafkan masa lalunya secara penuh.
Ia bahkan membantu membangun kembali desa asalnya di pesisir melalui program Yayasan Dipta. Keberaniannya melarikan diri bertahun-tahun lalu kini, membuahkan hasil berupa transformasi bagi banyak orang lainnya. Ia bukan lagi Maya yang ketakutan di balik remangan dapur, melainkan seorang wanita yang berdiri tegak dengan martabat yang tak tergoyahkan. Dipta mulai menua dengan kedamaian di wajahnya. Kerutan di matanya bukan lagi karena stres pekerjaan, melainkan karena terlalu banyak tersenyum. Ia sering menghabiskan waktu di studio lotengnya, bukan untuk bekerja demi klien, melainkan menulis buku tentang filosofi membangun rumah dengan hati. Ia ingin mewariskan pemikirannya kepada generasi mendatang, agar mereka tidak terjebak dalam ambisi kosong yang pernah ia alami. Rumah kayu di balik kabut pinus itu, kini dikelilingi oleh taman bunga yang indah yang ditanam oleh Bunga dan Maya. Ada harmoni yang luar biasa antara bangunan buatan manusia dan alam di sekitarnya, seolah-olah hutan pinus itu sendiri telah menerima kehadiran keluarga Dipta sebagai bagian dari dirinya. Setiap sudut rumah itu kini dipenuhi dengan foto-foto kenangan, tawa, dan aroma masakan yang tak pernah putus. Pesan yang ingin disampaikan Dipta melalui hidupnya kini jelas, bahwa tidak ada yang terlalu rusak untuk diperbaiki, dan tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk diterangi. Ia sering berkata kepada Alif bahwa seorang arsitek sejati tidak membangun dinding untuk memisahkan manusia, melainkan membangun atap untuk menyatukan mereka. Warisan Dipta bukanlah beton dan baja, melainkan kasih sayang yang terus menjalar ke setiap jiwa yang ia sentuh. Pada malam perayaan 10 tahun sejak pertemuan pertama mereka, Dipta menyiapkan sebuah makan malam sederhana di teras belakang rumah. Cahaya lampion kecil bergantungan di antara dahan pinus, menciptakan suasana magis yang tenang dan hangat. Alif dan Bunga membantu menyiapkan segala sesuatunya sebelum mereka sengaja menghilang untuk memberi waktu bagi Dipta dan Maya. Dipta menatap Maya yang malam itu tampak sangat cantik dengan gaun sederhana berwarna putih tulang. Warna yang mengingatkan Dipta pada kejernihan hati wanita itu. Dipta menggenggam tangan Maya dan mengajaknya berdiri tepat di tengah teras. Tempat di mana dulu ia pertama kali melihat Maya memohon waktu 7 hari. Maya, 10 tahun yang lalu aku datang ke sini untuk menghancurkan rumah ini, ucap Dipta pelan. Tapi ternyata, kaulah yang membangun kembali bangunan yang ada di dalam diriku yang sudah runtuh sejak lama. Lanjut Dipta dengan suara yang bergetar karena emosi. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin dengan permata zamrud hijau, sewarna dengan hutan pinus yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka. Dipta berlutut di hadapan Maya, mengabaikan segala status dan martabatnya sebagai pria kota yang sukses. Maya, maukah kamu menjadi bagian dari rumah ini selamanya? Bukan sebagai penjaga, tapi sebagai pemilik hatiku dan pendamping hidupku, tanya Dipta dengan penuh harapan. Maya menutup mulutnya dengan tangan, air mata bahagia mengalir deras di pipinya. Ia tidak butuh waktu untuk berpikir, karena hatinya telah memberikan jawaban itu sejak bertahun-tahun yang lalu ketika Dipta melindunginya dari badai. Maya mengangguk pelan namun mantap. Ya, Dipta, aku mau. Dipta menyematkan cincin itu di jari Maya, dan saat itu juga, Alif dan Bunga muncul dari balik pintu dengan sorak-sorai bahagia dan kembang api kecil. Malam itu, di bawah saksi ribuan bintang dan gema angin pinus, keluarga yang awalnya terbentuk dari pelarian dan keterpaksaan itu kini resmi terikat oleh janji suci yang takkan terputus. Dipta dan Maya menikah secara sederhana di halaman rumah tersebut, dihadiri oleh seluruh warga desa dan kerabat dekat dari kota. Upacara itu bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan perayaan bagi sebuah rumah yang telah berhasil menyelamatkan begitu banyak nyawa. Sejak hari itu, Dipta secara resmi mengadopsi Alif dan Bunga, memberikan mereka nama keluarganya, Arkananta, sebagai simbol perlindungan dan kasih sayang yang abadi. Tahun-tahun berlalu, dan Dipta akhirnya beristirahat dalam damai di usia senjanya, dimakamkan di samping makam orang tuanya di lereng bukit menghadap ke arah rumah kayu tersebut. Namun, kisahnya tidak berhenti di sana. Alif melanjutkan visi ayahnya sebagai arsitek kemanusiaan yang mendunia,
sementara Bunga menjadi musisi yang selalu menyelipkan suara angin pinus dalam setiap komposisinya. Maya tetap tinggal di rumah itu, menjaga api di tungku agar tetap menyala bagi siapapun yang tersesat dalam dinginnya kehidupan. Rumah kayu di balik kabut pinus itu kini menjadi legenda di wilayah tersebut. Sebuah rumah yang konon memiliki jiwa dan bisa menyembuhkan hati yang terluka. Banyak orang datang dari jauh hanya untuk melihat bangunan itu, dan Maya selalu menyambut mereka dengan secangkir minuman kayu manis yang hangat. Ia menceritakan kisah tentang seorang arsitek dingin yang pulang untuk menemukan hatinya, dan tentang seorang perempuan pelarian yang menemukan surganya. Narasi besar tentang keluarga Arkananta mengajarkan kita bahwa kekayaan yang paling sejati tidak dihitung dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Bahwa sebuah bangunan tua yang reot bisa menjadi istana yang paling megah jika di dalamnya ada cinta yang tulus dan pengorbanan yang tanpa pamrih. Kesempatan kedua selalu ada bagi mereka yang berani mengetuk pintu masa lalu dengan niat untuk memperbaikinya. Kini, setiap kali kabut turun menyelimuti hutan pinus, warga desa selalu melihat cahaya lembut terpancar dari jendela rumah kayu itu. Cahaya itu adalah pengingat bahwa Dipta Arkananta telah berhasil menyelesaikan proyek terbesarnya. Bukan sebuah resort mewah, melainkan sebuah keluarga yang bahagia. Dan di balik kabut pinus yang abadi, warisan cinta mereka akan terus hidup selamanya, menginspirasi setiap jiwa yang mencari jalan pulang. Kalau cerita tadi sempat membuatmu termenung atau bahkan merasa terhubung, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like. Jangan biarkan kesadaran ini hilang begitu saja. Klik subscribe untuk terus menjelajahi ruang antara mimpi dan kenyataan bersama kami.